Transportasi benih dapat menggunakan bahan dan alat sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang digunakan berupa benih ikan nila, air, oksigen, plastik packing, styrofoam, karet gelang, serta mangkuk. Alat yang digunakan berupa baskom, seser, simulator, penggaris, termometer, timbangan, serta stopwatch. Untuk cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, menguras air benih kolam supaya dapat mudah mengambil benih. Yang ketiga, menyisir benih ikan nila menggunakan seser. Lalu, masukkan ke dalam baskom yang telah diberi air. Kemudian, menghitung benih ikan nila sebanyak 1000 ekor. Lalu, mengambil 20 ekor benih ikan nila untuk dijadikan sampling. Yang keenam, siapkan plastik packing dengan kedua ujungnya diikat menggunakan karet gelang. Lalu dibalik dan diisi air sebanyak 1/3 dari plastik packing. Kemudian, masukkan ikan ke dalam plastik packing, lalu diberi oksigen secukupnya. Setelah itu, diikat dengan kencang menggunakan karet gelang. Kemudian, masukkan ke dalam styrofoam, ditutup, dan dilakban. Sebagai pengganti alat transportasi pengangkut benih ikan nila, kami menggantinya dengan simulator selama 5 jam. Setelah itu, didiamkan selama 10-15 menit, kemudian hitung SR-nya. Hasil dan pembahasan. Hasil yang kami dapatkan, jumlah benih air sebanyak 800 ekor dan jumlah SR sebanyak 98%. Untuk pembahasan, suhu air kolam pada benih ikan nila cukup bagus, yaitu 25 derajat Celcius, di mana dengan suhu tersebut ikan nila masih dapat bertahan dan pertumbuhan ikan nila dapat berlangsung. Suhu air pada packing menunjukkan 23 derajat Celcius. Hal ini masih dapat ditolerir oleh ikan nila. Perbedaan suhu kolam dengan suhu air pada plastik packing tidak memberikan dampak berlebih pada benih ikan nila. Untuk berat total benih pada ikan nila yaitu 26 gram. Untuk ukuran benih yang dimasukkan ke dalam plastik packing cukup beragam, yaitu dengan damage range 2-3 cm. Dan untuk kepadatan benih ikan nila yaitu 1000 ekor. Sebagai ganti transportasi pengangkutannya, kami menggunakan simulator yang dilakukan selama 5 jam. Setelah 5 jam, pengangkutan benih ikan nila ini dapat dicek kembali. Untuk melihat survivor range-nya, setelah didiamkan selama 10-15 menit, kami membuka plastik packing dan menghitung ikan yang mati atau ikan yang tidak dapat bertahan selama pengangkutan berlangsung. Setelah dicek kembali, kami menghitung jumlah ikan yang mati yaitu 20 ekor. Hal ini dapat dipengaruhi oleh peminsanan ikan dengan suhu dingin berupa penggunaan es batu. Dapat menggunakan bahan dan alat sebagai berikut. Alat dan bahan. Alat, untuk alat 1 baskom, 2 termometer, 3 plastik packing, keempat gelas ukur, yang kelima karet. Untuk bahan 1 es batu, 2 ikan nila 15 ekor, 3 air 5 liter, keempat oksigen. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, siapkan air ukur dengan gelas ukur sebanyak 5 liter. Yang ketiga, siapkan ikan nila sebanyak 15 ekor. Yang keempat, masukkan es batu ke dalam air yang berisi 5 liter. Yang kelima, tunggu sampai suhu menurun sampai 10 derajat Celcius. Yang keenam, masukkan ikan ke air tersebut. Yang ketujuh, tunggu beberapa saat sampai semua ikan pingsan. Yang ke-8, setelah ikan tersebut pingsan, lalu pisahkan 5 ekor ikan untuk proses recovery. Yang ke-9, masukkan 10 ekor ke dalam plastik packing dengan air yang bersuhu 10 derajat Celcius tersebut. Yang ke-10, berikan oksigen ke dalam plastik packing tersebut dengan komposisi 2/3 bagian plastik tersebut. Yang ke-11, ikat plastik packing tersebut dengan menggunakan karet gelang dengan kencang. Yang ke-12, lalu diamkan selama 5 jam untuk mengetahui SR ikan tersebut. Yang ke-13, setelah 5 jam, lihat ikan untuk melihat dan menghitung hasil SR tersebut. Untuk hasil, jumlah ikan awal 15 ekor. Waktu induksi, yang pertama 9 ekor pingsan selama 25 detik.
Untuk yang kedua, 6 ekor pingsan 50 detik. Recovery-nya 20 detik, ikan baru sadar. Untuk SR sama dengan 10/100 dikali 100/100 sama dengan 100%. Jadi ikan hidup semua. Pembahasan pemingsanan ikan merupakan salah satu cara teknik handling dengan menggunakan suhu rendah, yaitu pendinginan, untuk diaplikasikan dengan transportasi ikan hidup agar ikan tidak mengalami stres selama transportasi dan juga dapat menekan berat badan agar lebih ringan dibanding transportasi sistem basah. Dalam proses pemingsanan, ikan menggunakan suhu dingin yaitu 10 derajat Celcius. Ini cukup efektif, dapat dilihat dari waktu induksi dan masa recovery yang juga cukup cepat. Untuk masa transportasi cukup aman hingga ikan selamat sampai tujuan dengan SR 100%. Pemingsanan ikan dengan bahan anestesi berupa minyak cengkeh dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, mengambil ikan nila sebanyak 15 ekor dari lab ikan hias. Yang ketiga, ambil air menggunakan gelas ukur sebanyak 5 liter, kemudian ditampung ke dalam baskom. Yang keempat, setelah itu, ukur suhu air pada baskom tersebut. Yang kelima, masukkan benih ikan nila ke dalam baskom tersebut. Yang keenam, masukkan minyak cengkeh sebanyak 0,1 mg per liter. Yang ke-8, kemudian aduk agar minyak cengkehnya merata. Yang ke-8, amati ikan hingga menunjukkan perilaku yang tidak normal atau pingsan. Yang ke-9, siapkan air baru sebanyak 5 liter lalu masukkan 10 ekor benih ikan nila. Setelah itu masukkan ke dalam plastik packingnya. 11, tambahkan oksigen ke dalam plastik packing. 12, siapkan air baru di dalam baskom. Pindahkan sisa benih ikan nila untuk dilakukan recovery. Selanjutnya setelah itu sadar, pindahkan ke tempat pembenihan ikan nila atau lab ikan hias. Selanjutnya benih yang sudah di packing didiamkan selama 5 jam. Selanjutnya kemudian dicek kembali setelah 5 jam untuk menghitung survival rate-nya, lalu dikembalikan pada tempat semula. Ikan adalah teknik untuk memingsankan ikan dengan menggunakan bahan tertentu dengan tujuan untuk membatasi gerak ikan selama pengiriman berlangsung. Salah satu teknik pemingsanan ikan yaitu menggunakan minyak cengkeh dengan dosis yaitu 0,1 mg per liter. Dengan jenis ikan yang digunakan yaitu ikan nila sebanyak 15 ekor dengan air sebanyak 5 liter. Ikan pertama yang mengalami pingsan terjadi pada detik 42 sebanyak 2 ekor dan keseluruhan ikan pingsan pada menit ke-15. Kemudian dilakukan packing untuk memudahkan diantarnya ikan. Lama pengangkutan selama 5 jam. Transportasi ikan hidup, baik itu induk, benih, dan ikan untuk kebutuhan konsumsi, pada dasarnya adalah usaha menempatkan ikan pada lingkungan yang baru, berbeda dengan lingkungan asalnya, disertai dengan perubahan-perubahan sifat lingkungan yang relatif mendadak dan akan sangat mengancam kehidupan ikan. Pada dasarnya ada 2 metode transportasi ikan hidup, yaitu pengangkutan dengan menggunakan air sebagai media atau sistem basah, dan pengangkutan tanpa menggunakan media air atau sistem kering. Pada pengangkutan ikan hidup, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Meningkatkan suplai oksigen dengan cara mengganti udara dengan oksigen murni, meningkatkan tekanan oksigen pada wadah dan mengurangi konsumsi oksigen rata-rata, mengontrol metabolisme dengan cara mengurangi laju buangan metabolisme dan menetralisir atau membuang hasil metabolisme. Sebelum dilakukan pengangkutan, ikan sebaiknya dipuasakan terlebih dahulu selama 48 jam. Hal ini bertujuan untuk mengosongkan saluran pencernaan agar metabolisme menurun. Faktor yang sangat penting pada pengangkutan ikan adalah tersedianya oksigen terlarut yang memadai. Akan tetapi, hanya dengan faktor ini saja tidak menjamin ikan akan berada dalam kondisi yang baik.
Kemampuan ikan untuk mengkonsumsi oksigen juga dipengaruhi oleh toleransi terhadap suhu air, pH, konsentrasi CO2, akumulasi amoniak, ikan terlalu aktif, infeksi berat, luka fisik akibat penanganan yang kasar.